Hello, glad to meet you again. Sekarang kita akan masuk ke step yang kedua. Kalau dalam step yang pertama itu, bagaimana menggunakan a sama an. Ya, dalam kalimat bahasa Inggris itu, satu dan lebih dari satu itu sangat berpengaruh dalam menggunakan kalimatnya. Nah, a dan an sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Yang belum nonton, silakan nanti tonton. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua atau step yang kedua tentang plural atau ketika benda itu lebih dari satu. Ya, plural itu berarti benda itu lebih dari satu, dua, tiga, empat, atau banyak. Nah, itu beda dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dua mobil, satu mobil, sama. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, beda. Ketika dia bilang satu mobil, a car. Tapi kalau dia bilang dua mobil, kita menggunakannya two cars. Pakai S. Jadi ciri yang pertama, ketika kita membuat sebuah kalimat plural, atau kata-katanya itu lebih dari satu, adalah kita menggunakan S di belakang kata tersebut. Ya, seperti contoh misalnya, fan. Ya, lihat di sini ada kata fan. Fan itu kipas angin. Kalau satu, a fan. Tapi kalau banyak, misalnya dua kipas angin, maka kita gunakan two fans. Fan-nya ditambahin S. Two fans. Atau 100, 100 fans. Nah, jadi fans-nya ditambahin dengan S. Itu menandakan bahwa kata benda itu lebih dari satu. Contoh lagi, kata watermelon. Nah, watermelon, kalau satu, a watermelon. Nah, kalau misalnya banyak, saya menggunakan pakai kata some. Ya, some itu artinya beberapa. Nah, jadi kalau saya katakan some watermelons, nah karena beberapa lebih dari satu, maka watermelonnya ditambahin dengan S. Some watermelons. Nah, ingat, some itu artinya beberapa, lebih dari satu. Ya. Some watermelons. Beberapa semangka. Contoh lagi, ada kata map. Map itu peta. Ya. Kalau dia lebih dari satu, maka kita gunakan mapnya ditambahin dengan S. Contoh saya menggunakan kata many. Many itu artinya banyak. Ya, kalau banyak kan berarti lebih dari satu kan? Maka saya membuat katanya jadi many maps. Many maps. Banyak peta. Lanjut lagi misalnya ada kata classroom. Apa itu classroom? Classroom itu ruang kelas. Di dalam sekolah kan ruang kelas nggak hanya satu, pasti banyak. Nah, misalnya saya menyebutkan 10 ruang kelas. Maka jadi 10 classrooms. Pakai S belakangnya. 10 classrooms. Ya, 10 classrooms. Jadi kata yang lebih dari satu, maka belakangnya pakai S. Satu lagi contohnya. Kata chef. Koki. Ya. Kalau chef koki, saya menggunakan tadi pertama kata lot. Ya, lot of. Sama juga artinya banyak. Nah, kan banyak lebih dari satu. Maka ketika saya gunakan a lot of chef, chefnya tambahin S. A lot of chefs. Banyak koki. Nah, itulah penggunaan kata dalam bentuk plural atau kata yang lebih dari satu. Ya. Dia tinggal ditambahin dengan S. Tapi ada beberapa kata yang dia tidak bisa menggunakan S. Dia berubahnya berbeda. Nah, contoh kata bisa dilihat di sini ada kata man. Man tulisannya M-A-N. Lihat di sini. Nah, satu, a man. Tapi kalau banyak, bukannya man tambahin S, mans, enggak. M-nya ditambahin E, ditambah N. Nah, itu jadi berubah banyak. Nah, ini dinamakan kata-kata yang irregular, ya. Kata-kata yang bentuk berubahnya berbeda. Contoh kata man tadi. Kedua kata woman. Kalau banyak bukan women's. Ya. Kalau misalnya di awal kata woman, nah, ya kan woman satu, woman pakai A. Kalau banyak A-nya diganti dengan E. Women bacanya. Women. Nah, child itu artinya anak kecil. Satu, a child. Tapi kalau banyak, children artinya
anak-anak. Ya, jadi bukan child seorang anak, kemudian anak-anak jadi child, enggak pakai s, tapi dia berubah jadi children. Kata selanjutnya ada kata person, ya, orang, a person, ya, seorang. Tapi kalau banyak bukannya persons, tapi dia berubah jadi people, orang banyak. Contoh lagi ada kata foot, ya, foot, kaki. Ya, kalau banyak atau sepasang kaki atau 2, 3, maka berubah jadi feet. Nah, foot berubah jadi feet. Dan yang terakhir kata tooth, tooth gigi. Kalau satu tooth, kalau lebih banyak maka kita gunakan pakai kata teeth. Ya. Nah, itu hal-hal yang harus kita pahami dalam penggunaan kalimat atau kata lah ya, bukan kalimat, kata plural yang lebih dari satu. Nah, supaya lebih paham lagi, perhatikan baik-baik, saya punya latihan ya. Coba jawab dari pertanyaan saya. Ketika saya katakan duck, duck itu apa? Iya, duck itu artinya bebek. Kalau saya katakan beberapa bebek, gimana dalam kalimat, dalam katanya? Iya, jadi some duck. Oke, some ducks, pakai s belakangnya. Ada some, beberapa, ducks, tambahin s. Oke, yang kedua giraffe. Giraffe itu artinya jerapah. Nah, kalau misalnya satu jerapah, a giraffe. Tapi kalau misalnya 3 jerapah, 3 giraffes. Giraffe tambahin dengan s. Oke. Contoh coba latihan yang ketiga nih. Jawab ya. Misalnya ada kata sheep. Sheep itu apa? Domba. Ya. Nah, sheep domba. Kalau misalnya banyak domba, gimana dalam bahasa Inggris? Saya kasih waktu. Coba jawab. Iya. Jadi kalau banyak domba, kita bisa menggunakan many sheep. Pakai s belakangnya. Jadi kata yang berbentuk plural atau lebih dari satu, ya, umumnya kita gunakan pakai s. Ya, contoh kayak kata 2 giraffes, 2 cars, many sheep, nah, pakai s. Tapi ada beberapa kata dia perubahan menjadi pluralnya berbeda. Yaitu contoh tadi kata man jadi man, ya, seperti ini, man jadi man. Woman jadi women, seperti ini ya di atas. Child jadi children, seperti di atas ini. Kemudian kata person jadi people. Nah, kemudian kata food jadi feed, dan tooth jadi teeth. Oke, itu saja untuk materi saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya di step ketiga. Bye-bye.